Mbak Darwatinya ada? Ada? Bisa ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, apa kabar? Saya Fikri. Mas Fikri, ini Mbak Wati ya. Iya. Nanti langsung saya tidak bisa nemenin ya Mbak. Oh gitu? Ya. Atau mau kerja ya? Ya, Terima kasih ya, banyak ya, Anda. ya, sama-sama. Ya. Halo. Jangan pernah berhenti bermimpi selagi kita masih hidup di dunia ini. Keyakinan serta usaha untuk mewujudkan mimpi itulah yang membuat Darwati, seorang gadis berumur 23 tahun, mampu menyelesaikan pendidikan hingga menjadi seorang sarjana dan mendapatkan predikat cum laude. Mungkin bagi kebanyakan orang yang mampu tidaklah sulit untuk melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Tapi bagi Darwati, anak bungsu dari 2 bersaudara yang merupakan pembantu rumah tangga ini, cita-citanya untuk menggapai gelar sarjana penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Terlahir dari keluarga yang sederhana, ayah dan ibunya hanyalah seorang petani di Blora yang penghasilannya tidak menentu, yang membuat Darwati menjalani pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Demi mengejar cita-citanya, ia pun rela dan tanpa gengsi melakukan pekerjaan ini. Sudah 5 tahun belakangan ini, Darwati yang biasa dipanggil Wati ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Purwodadi, Jawa Tengah. Tidak sampai gelar sarjana saja mimpi seorang Wati. Gelar master pun kini menjadi mimpi selanjutnya yang akan ia raih. Kini ia tercatat sebagai mahasiswi S2 di Universitas Diponegoro, Semarang. Pemirsa Lain Cerita, sekarang gua ada di dapurnya Wati nih, tempat Wati mencari nafkah untuk kuliah. Waktu pertama kali akhirnya memutuskan untuk lanjut kuliah, lu ngomong sama majikan lu dong, sama ibu bapak dong. Kan saya cerita ke yang bawa saya, Mas aku pengen kuliah, mungkin disampaikan ke bapak mungkin. Oke. Terus bapak pulang praktek dari kunduran itu nanya, Wat, katanya kamu mau kuliah, bapak kamu tadi dari sana kan bilang gitu. Terus saya, emang boleh bapak saya sambil sekolah? Ya enggak bapak malah seneng kalau kamu mau maju. Terus akhirnya saya tanya, terus itu suruh ambil di untak itu. Waktu akhirnya kesini sampai akhirnya lu kuliah, nah kuliah pertama kali ceritanya gimana? Sistemnya? Dibiayain? Enggak, saya kan udah nabung, kan saya udah di sini sekitar 1 tahun. Kan akhirnya kan saya sudah punya tabungan sendirian. Terus kalau gue mau nanya gini, waktu kuliah pertama kali banyak yang nanya nggak sih, lu kerjanya di mana, terus lu tinggal di mana? Gitu. Ya ada sih temen. Lu menceritakan, menutup diri atau? Saya cerita aja apa adanya. Saya dokter Barudin di Purwodadi. Saya di rumah tangga. Malu nggak sih, maksudnya banyak anak muda yang nggak mau gitu kerja kasar, nggak anak muda yang nggak mau kerja kotor gitu, karena gengsi atau segala macam. Enggak pernah malu saya. Justru malah kerja yang rumah tangga itu malah uangnya yang utuh. Utuhnya maksudnya? Utuh kan nggak harus ngekos, makan, kan hemat, bisa ditabung. Dia pintar juga. Jadi salah satu alasan jadi pembantu rumah tangga buat ngirit, sebenarnya ngirit ya. Ada nggak sih kayak ledekan, cemoohan dari kiri kanan gitu ya? Iya. Oh anak pembantu, atau pembantu banyak gaya sekolah, sorry loh ya, maksudnya ada nggak sih sampai yang kayak di film-film gitu ya? Biasa, jadiin aja itu semangat. Tapi ada? Ya ada. Datangnya ledekan kayak gitu, datangnya dari mana? Ya ada lah, ada pokoknya. Mantan? Enggak. Tapi gue penasaran dia ledek apa, gue pengen tahu. Maksudnya Enggak perlu. kayak sinetron kah gitu ya, mau pakai surat segala gitu ya. Lu tuh pembantu tuh, lu tuh gak pantas sekolah gitu. Gue gak tahu. Emang kenapa kalau orangnya dengerin biarin aja orangnya denger. Biar orangnya tahu bahwa kalimat dia itu menyakitkan perasaan seorang. Tapi enggak menyakitkan. Enggak menyakitkan. Itu kan motivasi. Ih, jadinya semangat gitu. Positif banget itu, positive thinking. Itu tuh bukan ngeledek, itu lagi memotivasi supaya lo lebih semangat. Bohong lu. Yang membuat lu paling merasa berat itu apa? Waktu skripsi itu kan berat. Yeah. Harus
mondar-mandir ke sana kemari. Ditambah harus mengimbangi Pekerjaan. Capek sih, capek pikiran, capek. Kan harus sering-sering ke sana bimbingan kan itu. Iya. Nah, gue dengar informasinya, lu sekarang mau lanjut S2, benar? Iya benar. Gitu. Itu biayanya makin gede dong. Gede. Boleh tahu nggak berapa? Kalau pendaftarannya 750. Oke lah, 750 masih gampang. Terus biaya masuk, biaya masuk itu 8.035.000. 8.035.000. Ada duitnya? Enggak. Terus lu gimana bayar kuliahnya, ngaco? Terus gimana? Dibantu sama bapak ibu. Oh, dibantu sama bapak ibu dulu. Kayak misalnya mungkin ditalangin dulu, tapi tetap dari gaji lu dipotong kan? Enggak. Kapan mulainya? Hari ini daftar ulang. Hari ini daftar ulang? Iya, daftar. Gue boleh ikut dong? Boleh. Bisa lain cerita. Karena dia mau daftar ulang, kebenaran nih, kita ikut. Pengen tahu seorang Darwati, si anak petani yang pembantu rumah tangga ini, tapi S2, nggak kayak gue. Oke, gue mau ikut lo kalau gitu. Ya, pemirsa lain cerita, ikutin gue terus, kita lihat doi mau daftar. Memiliki keterbatasan ekonomi bukan menjadi halangan untuk bisa meraih cita-cita, seperti yang dialami oleh sosok pria yang satu ini. Dr. Agung Bakhtiar, demikianlah ia kini dipanggil. Dr. Agung adalah seorang dokter lulusan sebuah universitas ternama di Indonesia, Universitas Gadjah Mada atau lebih dikenal UGM. Namun bukan cuma gelar dokter yang membuat pria ini istimewa. Ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana namun syarat prestasi. Ya, di tengah keterbatasan ekonominya, sosok Agung Bakhtiar mampu melepaskan diri dari tekanan ekonomi di keluarganya hingga menjadi seorang dokter. Agung Bakhtiar berasal dari keluarga menengah ke bawah. Ayahnya hanya berprofesi sebagai tukang beca di salah satu sudut kota Yogyakarta. Sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang menambah penghasilan keluarga dengan menjual barang rongsokan ke pasar. Selama kuliah, boleh dibilang Agung adalah sosok yang langka. Menyadari penghasilan ayahnya sebagai tukang beca hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agung memaksimalkan dirinya untuk menempuh pendidikannya. Selain melalui beasiswa, Agung juga menyiasati pengeluaran dengan mengandalkan perpustakaan kampus. Tak satu pun buku kedokteran yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah pria ini miliki. Ia banyak belajar dan membaca buku di perpustakaan sebagai salah satu cara untuk menghemat pembelian buku. Tak hanya pandai menyiasati pengeluaran, Agung Bakhtiar juga dikenal sebagai sosok yang pintar dan percaya diri. Di pergaulan, Agung itu anaknya asik sekali ya. Kalau untuk masalah di akademik, jadi walaupun dia sering pinjam buku, sering pinjam laptop teman-temannya, tapi nilai-nilainya tetap bagus. Jadi IP-nya tetap di atas 3,5 dan tetap tidak ada halangan gitu loh, walaupun punya segala kekurangannya. Kerja keras Agung berbuah manis. Cita-citanya menjadi seorang dokter akhirnya terwujud. Jadi siapa bilang anak pengayuh becak tidak bisa menjadi dokter? Seperti pepatah bilang, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi salah satu alasan jadi pembantu rumah tangga buat ngirit, ngirit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sambil ngobrol boleh nggak? Ya, ya. Boleh ya? Asik.
Ini sambil nungguin Darwati siap-siap Om, kan mau daftar itu S2. Iya. Nanti aku ikut temenin. Ceritanya gimana sih Om? Fikri dengar biayanya Om dan Tante yang backup. Iya. Wah, itu luar biasa sekali Om. Ya itu sih gimana ya, kita juga nanti mati nggak dibawa apa-apa. Kita kalau perasaan kalau bisa nyenengin orang gitu kan ada kebanggaannya. Saya bersyukur banget, anak-anak saya juga udah spesialis kan biaya semua, jadi kayak ada timbal Kayak punya balik anak lah. baru. Iya. Jadi kayak punya anak Ini baru kan nambah saya satu udah lagi. tak anggap anak sendiri gitu. Nah, harapannya sendiri Om untuk Wati seperti apa sih Om? Saya pengen dia tuh lulus sukses, bisa membawa dia juga paling enggak bisa membawa dia dari Bawah. pembantu rumah tangga bisa jadi orang itu kan saya bangga. Itu aja. Alhamdulillah. Kalau saya mau jadi anak Om bisa nggak Om? Tapi nggak doyan sekolah kebetulan. Kalau Fikri doyannya main doang. Dan sepertinya Wati juga udah siap. Om terima kasih banyak sudah boleh mampir ke rumah. Terima kasih banyak sudah boleh tanya-tanya. Kailannya nih, kasihan udah mau ditambal. Saya langsung pamit Om. Kalau Oke. saya nganterin nggak apa-apa. Oke, moga-moga. Ini aja, Oke. lanjutin kailannya. Fikri nanti Oke, tinggal oke. langsung berangkat sama Wati. Ya Om ya, thank you Om. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Darwati sebagai pembantu rumah tangga yang kuliah sampai S2. Iya, pembantu rumah tangga itu kadang-kadang jadi konotasinya itu pengertiannya jadi negatif pada saat pembantu itu berdiri dengan kata rumah tangga. Padahal namanya pembantu itu wah, sosok yang memang dibutuhkan. Kalau misalkan presiden itu kan butuh pembantu untuk menjalankan negara ini. Pembantu presiden siapa? Menteri. Nah, kata-kata pembantu itu kan sebenarnya bisa positif. Tapi nih, saya ini masih penasaran sih sama kisahnya Darwati. Nih, kita dengerin mendingan. Fikri nih lagi ngebahas apa lagi nih sama Darwati. Sosok yang sangat menginspirasi buat saya. Oke pemirsa Lain Cerita, sambil on the way perjalanan ke Semarang, ke calon Universitasnya Wati, kita sambil ngobrol-ngobrol juga sama Wati. Wat, sekarang lo mau ngambil S2, jurusan apa waktu itu S1? Ilmu administrasi bisnis niaga. Niaga, kenapa lo ambil niaga? Ya pengen menggali apa ya, nanti apa biar bisa usaha Bisnis ya? bisnis. Oke, Biar jadi nggak terusan. tergantung sama orang lain kan. Iya benar. Ngambil S2 apa nih, terusin apa? Ilmu administrasi. Ilmu administrasinya, lebih spesifik lagi berarti ya. Iya. Apa sih sebenarnya yang membuat seorang Wati sampai segitu getolnya ngejar ilmu, sampai segitu niatnya? Ya pengen merubah hidup lah. Masa orang hidup hanya kayak gini toh. Nanti kalau udah bisa maju, siapa tahu bisa membantu orang-orang yang lain yang lebih membutuhkan bantuan. Amin. Wat, kan lulus S1 cum laude ya? Iya. Dari SD emang udah ranking mulu nggak sih? SD udah. Ranking terus? Juara 1, juara 2 gitu? Juara 2, juara 3. Juara 2, 3, 2, 3 gitu, nggak lepas dari itu? Iya. Serius? Antara itu. Jadi antara juara 2, juara 3 gitu terus? Iya. Buset, gue juga sering sih juara 2 tapi dari belakang gitu. Gue mau nanya sedikit, sorry, agak sensitif. Sedih nggak sih atau tersinggung nggak sih di saat ada orang yang berkata dengan memanggil lu sebagai seorang pembantu rumah tangga yang sekarang masuk S2 gitu? Titel pembantu rumah tangga itu kan? Ya, saya nggak pernah malu sama pekerjaan saya. Oke. Justru saya bangga. Belum tentu kan dia bisa seperti saya sambil bekerja rumah tangga kan belum tentu. Paling kan ada juga yang mentalnya nggak kuat. Iya. Masa anak kuliahan kerjaannya rumah tangga kan ada yang kayak gitu kan. Kayak gue sih ya, Wati kerja pembantu rumah tangga kuliah, gue gitu. Padahal nggak jadi pembantu rumah tangga. Udahlah, ganti aja. Nanti saya semakin kebongkar jeleknya. Pemirsa Lain Cerita, sekarang kita udah sampai di kampus Wati untuk ambil S2. Luar biasa banyak ilmu yang bisa kita ambil hari ini. Tapi satu hal yang paling penting ilmu yang gua ambil hari ini adalah
Di saat kita ingin menuntut ilmu dan menggapai mimpi, bukan berarti kita harus jadi manusia yang seutuhnya lengkap dengan atributnya. Tapi cukup dengan kemauan dan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, semuanya bisa kita wujudkan. So, mau berbagi dan meraih mimpi, kuncinya bukan di siapa-siapa, diri kita sendiri. Gue Fikri Rasta sama adikku Dewati mau pamit undur dulu karena ini mau daftar dulu kuliah. Aku mau daftarin adikku dulu. Ayo Dek, Assalamualaikum.